Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Oke sahabat Onsu, lewat cuplikan di podcast Raditya Dika bersama psikolog, yang mana psikolog tersebut diundang sebagai bintang tamu. Ada sebuah perkataan dari psikolog tersebut yang kemudian di-repost oleh Ayurban Onsu. Nah, di sini secara tidak langsung Ayurban hendak mengatakan bahwa seperti inilah perasaan yang dialami beliau saat ini. Karena judulnya Topeng Ketika Kamu Depresi. Aku ada pasien yang tampilannya depresi tapi happy banget kalau ketemu di luar. Dia keluar dari ruang praktek tuh udah benar-benar kayak pakai topeng, hidupnya normal lagi. Ketawa, ceria, produktif. Tapi ketika di ruang praktek nangis abis satu box tisu. Itu kayak bilang, ya dok cuma di sini saya bisa cerita. Yang kalian lihat Ayurban Onsu ya, ayah ketawa, ceria, apalagi di acara brownies. Di situ Ayurban dituntut untuk profesional saat bekerja. Harus bisa menghibur penonton, harus bisa menciptakan suasana yang ceria. Pokoknya senang aja gitu bawaannya. Makanya terkadang dianggap salah kaprah oleh orang-orang. Katanya mau cerai, tapi kok dia happy saja. Tapi kalian tidak tahu isi hati Ayurban Onsu yang sebenarnya itu seperti apa. Aku ada pasien yang tampilannya depresi, tapi happy banget kalau ketemu di luar. Dia keluar dari ruang praktek itu pakai topeng. Hidupnya normal lagi, ketawa, ceria, produktif, tapi ketika di ruang praktek, nangis habis satu box tisu, seperti Ayurban Onsu. Di depan TV, atau pada saat lagi live jualan, dia menampilkan sosok Ruben Onsu yang ceria. Ketika beliau ke psikolog, disitulah perasaan beliau yang sebenarnya itu seperti apa. Atau mungkin ayah Ruben tidak ada tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, karena tidak ada yang bisa dipercaya. Ayah berusaha menahan beban yang begitu berat, yang mungkin secara manusiawi, beliau tidak akan mungkin untuk bisa memikul beban yang berat itu. Aku baru sadar ketika seseorang itu bilang, biasanya yang paling ceria itu yang paling sering terluka. Dari situ aku baru tahu kalau ternyata aku di luar lagi pakai topeng. Dari sini kita bisa belajar. Jangan asal nyeletuk terhadap seseorang karena kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Jangan heran yang kelihatan senang, happy terus face-nya, banyakkan topeng. Aslinya berbanding terbalik. Sebenarnya capek, tapi nggak ada pilihan lain buat tetap tersenyum dan ketawa. Saat ini yang aku rasakan, bahkan orang terdekat pun nggak menyemangatiku. Mungkin hal itu juga yang dirasakan oleh Ayurban Onsu. Orang-orang depresi memang seperti itu. Aku membaik ketika aku ikhlas dengan keadaan dan memperbaiki ibadahku, serta tidak menyesali semua yang sudah terjadi. Lebih baik cerita dengan psikiater dan Tuhan. Cerita ke orang yang ada malah dibilang drama dan lebay. Padahal karena kita mengutarakan perasaan kita, belum lagi ada yang mengatakan kurang bersyukurlah, kurang dekat dengan Tuhan, dan malah sindiran atau jadi bahan candaan. Ya memang benar bahwa kita menghirup udara yang sama, tapi tidak berarti bahwa perjalanan hidup kita akan sama dan kekuatan mentalnya sama. Itulah yang dinamakan depresi. Yang tertawa paling kencang, paling sering adalah yang paling depresi. 1 menit terakhir berjalan untuk kalian. Yang mau cek lebih apa nih? 1 menit. Saya borong semuanya boleh. Yang mau borong semuanya juga boleh. Amazing gak tuh ya? Katanya mau diborong semua. Garis manis sudah CO sampo. Selalu ada orang baik yang selalu memberikan support kepada Onyo. Nah, di sini kan anak bujang mau izin sebentar, mau makan dulu. Odol dia mau. Oke, semua ini ya odol ya guys ya. Odol aku ada dari Parasoden. Ini kamu dapetinnya itu. Dapetin itu apa lah? Bentar ya. Sambil makan, dia tetap ngawasin gitu ya proses penjualan dan membaca komentar. Guys, jangan lupa bicara dapat guys. Cengkol ini dapat ini. Cengkol ini dapat ini. Iya.
Lihat, dia sampai memastikan berkali-kali gitu ya, tujuannya biar tidak ada kesalahan saat jualan. Biasanya nggak begini. Satu, tapi 2 liter ukurannya segini. Kalian lihat, dia memastikan lagi apakah sampel yang dipegang itu sama dengan sampel yang ada di etalase. Ayo coba pemenang ini. Harga Rp40.000 bisa mendapatkan 1 gula dan 1 minyak goreng Sanko, tapi 2 liter sebesar ini guys. Dapat gula juga. Harga Rp40.000 aja, nggak check out, nggak panen. Kata Onyo, aduh nggak puas kalau penjelasannya dari pertengahan. Mending saya ulang dari awal. Aku kasih waktu di 2 menit 1, 2, 3 nih. Suaranya anak bujang, alus pisan. Buat para fansku di sini dan anti-anti uncle-uncle aku di sini, kakak-kakakku di sini, kalau nggak check out pemain ini sayang sekali. Karena dia tahu fans selalu ada dan selalu mendukungnya. Kalau nggak check out berarti tandanya tak sayang padaku dan aku memang cinta padamu. Kalau fans selalu sayang dan support Onyo. Aku udah check out Onyo, mantap. Kata-kata check out itu kata-kata yang menyambut senyuman di pagi hari yang indah ini. Senyum dong. Nah, ya, langsung kamu check out memang bisa aja. Kalau misalkan kata-kata check out itu indah, ya sama aja kamu bisa memberikan senyuman indah di pagi ini, ya. Kalian lihat, senyuman anak bujang bikin tercandu-candu kan? Waktu habis, Indah gitu. nggak apa-apa. Waktu menit 1 menit terakhir. Ya, maksudnya senyum indah gitu. Iya dong. Kata gua. Oh ya. Nah, Iya dong, nggak cuman kata Onyo, kata Mimin, dan seluruh penggemar veteran Putra Onsu. Pertama, sambil makan pun Onyo tetap mengawasi proses penjualan. Ya seperti itulah anak bujang, dia tidak hanya sekedar datang, jualan, dapat cuan, selesai. Tapi dia benar-benar kalau jualan itu dari hati, pakai hati banget. Dan dia menikmati setiap proses yang dijalaninya. Tentu saja, tenaga dan pikiran selalu dicurahkan untuk hal itu. Ada momen saat Onyo mau makan. Dan kalau Onyo makan sekarang itu nggak lagi sambil jualan. Karena kata Onyo nggak puas, takutnya penonton kecewa. Jadi dia minta kepada host untuk gantian. Makan dulu ya, gantian hostnya dulu jualan. Tapi bukan berarti dia makan itu ke meja makan atau menjauh dari tempat live jualan. Dia makan tapi sambil duduk di situ, mengawasi proses penjualan yang ada. Terkadang juga dia membaca komentar yang sekiranya kelewat dibaca oleh hostnya. Jadi walaupun dia lagi makan ya, tapi perhatiannya itu tetap kepada proses penjualan. Yang kedua, Onyo kurang puas kalau penjelasannya dari pertengahan, maunya dari awal. Ada momen saat Onyo melanjutkan proses penjualan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh hostnya. Dan kebetulan pada saat promosi itu ada 2 barang campuran, yaitu minyak goreng dan gula pasir. Sebelum Onyo memberikan penjelasan kepada penonton, Onyo memastikan dulu benar atau tidak bahwa produk yang dipegang ini merupakan produk yang dijual atau yang dijelaskan kepada penonton. Setelah hostnya bilang iya, kemudian Onyo bertanya lagi, benar atau tidak? Jadi sampai 2 kali dia memastikan bahwa produk yang dipegang itu sesuai dengan apa yang ada di etalase. Kemudian Onyo kembali bertanya, benar atau tidak sampel yang dipegang ini atau merek dari produknya itu sesuai dengan merek produk yang ada di etalase. Dan ternyata ada yang tidak sesuai, yaitu minyak goreng itu tidak sesuai, hanya saja ukurannya yang sama. Karena Onyo ini tidak puas gitu ya dengan penjelasannya, dan juga dia kepengennya memulai dari awal. Aduh, saya mulai dari awal aja deh, nggak mau melanjutkan penjelasan dari host. Karena mungkin Onyo itu lebih paham kalau dia memberikan penjelasan dari awal, bukan dari pertengahan. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.